Saya Muhammad Mustafid, saya pengasuh pesantren mahasiswa Aswaja Nusantara. Kalau di Melangi itu sekretaris Yayasan Nuriman dan juga wakil ketua 1 atau ketua 1 takmir Masjid Patok Negoro Melangi. Ini agak tua ya, agak panjang sejarahnya karena dimulai dari figur Mbah Kiai Nuriman ya, yang merupakan kakak tertua dari Hamengkubuwono yang pertama. Dan jadi Mbah Kiai Nuriman itu merupakan putra pertama dari Raden Suryaputra yang kelak nanti diangkat menjadi Amangkurat IV. Jadi kisahnya itu Raden Suryaputra itu ketika masih muda itu keluar dari keraton karena intervensi kolonial dan juga ketegangan di internal. Kemudian beliau berkenalan dari pesantren ke pesantren sampai kemudian menetap di pesantren Gedangan. Gedangan itu Surabaya dan Sidoarjo. Nah, setelah menetap di sana kemudian ketemu dengan Untung Suropati. Nah, karena Untung Suropati ini tokoh pergerakan, temu dengan pasukannya Sultan Agung Tirtayasa, kemudian diminta untuk mengantar delegasi dari Banten untuk ke Mataram Islam saat itu, ke Surakarta, Solo. Nah, kemudian karena itu sudah sempat mengenal dengan Raden Suryaputra ini. Nah, kemudian ketika di Gedangan, ketika di Jawa Timur kan kemudian membangun basis perlawanan dan di mana Pasuruan, kemudian Lumajang dan sebagainya. Suatu saat ada pengajian lapanan, jadi 35 hari sekali itu. Kemudian Untung Suropati datang ke pengajian itu. Nah, Mbah Kiai Nuriman yang ketika mondok itu menyamar dengan nama Muhammad Ihsan, kemudian ngeladeni gitu. Jadi ngeladeki minum ke yang tamu-tamu yang hadir. Nah, beliau melihat ini kok seperti pernah seperti yang saya lihat gitu kan. Kemudian karena merasa pernah kenal, kemudian setelah pengajian Untung Suropati nggak pulang dulu. Terus dialog dengan pengasuh pesantren tersebut yaitu Kiai Abdullah Muhsin. Bertanya, kemudian si Muhammad Ihsan tadi dipanggil. Nah, kemudian baru mengaku bahwa beliau adalah Raden Suryaputra. Dan jadi salah satu putra mahkota dari Mataram Islam. Nah, setelah itu kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari Untung Suropati. Nah, di tengah perjalanan istrinya ini itu hamil. Nah, tapi Raden Suryaputra dipanggil ke Mataram untuk ditobatkan menjadi Amangkurat IV. Nah, kemudian berpesan kepada Kiai Abdullah Muhsin pengasuh pesantren tersebut, Pak Kiai, kalau nanti ini lahir, kalau putra maka namanya Raden Santio, tapi kalau putri diserahkan kepada beliau. Nah, akhirnya sang putra lahir dan kemudian ternyata putra. Nah, sesuai dengan pesan dari Raden Suryaputra tadi, kemudian anak tersebut dikasih nama Raden Santio oleh Abdullah Muhsin, Kiai Abdullah Muhsin. Kemudian diberi lakop dan namanya Kiai Nuriman. Nah, akhirnya Mbah Kiai Nuriman ini tumbuh di pesantren. Nah, setelah tumbuh di pesantren, di sisi lain terjadi perjanjian Giyanti. Nah, tahun 1755 kan. Setelah kemudian membelah Mataram Islam menjadi dua. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Nah, Kasultanan Ngayogyakarta kemudian mengangkat Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar menjadi Hamengkubuwono yang pertama. Jadi kata Melangi itu berasal dari dua kata. Pertama ada yang mengatakan
itu meleng-meleng ambune wangi. Meleng-meleng itu kan karena dulu ketika mau dicari itu dari kejauhan kelihatan berkilau. Kemudian ketika didatangi itu baunya harum. Makanya dari melangi itu meleng-meleng ambune wangi. Yang kedua, melangi itu dari kata mulangi. Mulangi itu orang yang mulang, orang yang mengajar. Nah, karena apa? Karena melangi itu yang basis pendidikan, terutama basis pendidikan pesantren. Nah, sampai sekarang itu sudah berkembang lebih dari 17 pesantren dalam satu kampung. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat peran penting melangi dalam dakwah Islam dan juga pengembangan keilmuan keislaman yang bukannya di Jogja tapi bahkan mungkin di Nusantara kan. Kenapa Nusantara? Banyak juga orang Melangi itu sekarang juga menetap di Tondano. Ya, di Tondano. Karena itu kaitannya dengan perang Diponegoro. Jadi ketika Diponegoro ditangkap kemudian dibuat di Tondano, di Manado sana. Nah, itu kan bersama dengan itu kan ada sekitar 67 atau berapa pengikut Diponegoro. Itu sebagian besar itu orang Melayu. Sehingga di sana juga membentuk marga Jaton, Jawa Tondano kan. Ya, bahkan Jaton Melangi jadi marga di sana. Di sana juga mengembangkan pendidikan keagamaan di sana. Nah, banyak lulusan Melangi yang menjadi tokoh keagamaan, kemudian mendirikan pesantren di berbagai daerah. Meskipun bukan satu-satunya pusat pendidikan Islam di Yogyakarta, tapi Melangi memiliki warna yang sangat kuat dalam dakwah Islam di Yogyakarta. Nah, kampung Kiai Melangi itu juga jadi kalau istilah sekarang Kiai kampung. Jadi dia dakwah dari kampung ke kampung untuk mendakwahkan Islam. Gitu. Melangi itu Islam Jawa. Jadi dan Jawa itu hutan simbol, hutan ikon gitu. Nah, begitu juga dengan arsitektur atau bangunan selalu punya makna. Nah, tapi itu orang arsitektur UII itu jauh lebih tahu Quran, tapi itu semua punya makna. Jadi salah satu makna atau kekuatan simbol Islam Jawa itu atau Islam sebagian dari Islam Nusantara itu tidak ada sesuatu yang tidak punya arti atau punya makna. Jadi kenapa ini dibangun ini, kenapa ini tangganya 7, kenapa ada kolam, kenapa arsitektur seperti itu punya makna yang khas gitu. Kenapa ada kolam misalnya, itu punya makna dua, makna syariah, yang kedua makna tasawuf. Makna syariah itu untuk hati-hati, ihtiyat, agar ketika ke masjid itu semua najis yang dibawa itu sudah tersucikan di sana. Nah, itu dengan cara apa? Dengan sebelum masuk ke itu melewati kolam terlebih dahulu. Yang kedua, arsy itu kan di sekelilingnya ada air. Nah, sementara itu masjid itu kan Baitullah. Nah, itu simbolisasi Baitullah itu ada air yang mengelilingi masjid itu.